Jadi terima kasih. Jadinya hari ini ya tanggal 23 September 2024 itu sidang pertama ya untuk case-nya Mbak Vena. Jadinya hari ini sidang pertama. Prosesnya tadi adalah administrasi ya. Jadinya penyampaian gugatan, penyampaian surat kuasa secara administrasi dan semuanya sudah diserahkan, semuanya sudah oke ya, sudah diterima oleh majelis hakim. Kemudian persidangan itu ditunda seminggu karena pihak tergugat kan tidak hadir, dan menurut majelis hakim ini tergugat tidak diketahui alamatnya karena kan surat panggilan sudah disampaikan, cuma keberadaan daripada tergugat tidak diketahui. Jadi prosedur hukumnya harus dipanggil secara patut, dan panggilan kemarin karena tidak sampai ke orangnya dianggap tidak patut. Jadinya harus ada semacam perubahan alamat untuk mengetahui alamat dari tergugat. Jadi majelis hakim tadi memutuskan agar panggilan itu patut sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, makanya harus dikasih kesempatan seminggu untuk revisi itu. Jadi hari ini seperti itu. Mbak Vena kenapa nggak datang? Ya tadi kalau aku udah infokan ya, kalau dari pihaknya tergugat datang, kemungkinan besar Mbak Vena hadir. Karena kan biasanya kan proses pertama nanti ada penunjukan mediasi, terus bisa langsung mediasi. Karena tadi saya sampaikan memang pihak dari tergugatnya tidak hadir, jadi ya Mbak Vena melakukan aktivitas yang lain seperti itu. Alasan Mbak Vena sendiri menggugat apa nih Bang? Ini kan sebenarnya sudah kita ketahui itu sudah sidang putusan gitu Bang. Iya. Penjelasannya Bang? Jadi sudah pernah disampaikan ya dari awal-awal. Jadi memang permasalahan ini pernah diputus ya. Jadi waktu itu kan yang mengajukan permohonan kan dari pihak sana ya. Dari pihak sana itu mengajukan permohonan ikrar talak, dan itu sudah diputuskan. Dan setelah putusan harusnya ditindaklanjuti dengan ikrar. Dan pada saat dilakukan pemanggilan beliau tidak hadir. Jadi kalau menurut Undang-Undang Peradilan Agama maupun kompilasi hukum Islam di pasal 131 itu gugur atau batal demi hukum putusannya. Jadi mau nggak mau harus diajukan kembali secara ulang. Dan sekarang kesempatan kita yang mengajukan dari pihak istri. Tapi bentuknya bukan lagi permohonan. Kalau dari pihak laki-laki kan permohonan, kalau dari pihak perempuan itu gugatan. Jadi kita mengajukan gugatan saat ini. Mas Ferry apa Bang alasannya tidak mau mengikrarkan talak itu? Saya kurang paham. Kalau dari podcast itu juga udah disampaikan juga, tapi lebih baik ditanyakan ke pihak yang bersangkutan seperti itu. Karena kita ngikutin ini aja, ngikutin aturan undang-undang aja. Jadi 6 bulan tidak dilaksanakan ikrar, batal demi hukum. Undangan tidak sampai, apa alamat sudah berubah atau gimana? Jadi pihak pengadilan sudah menyampaikan itu ke alamat terakhir sesuai KTP, tapi di situ emang nggak ketemu. Jadinya ya kalau teman-teman wartawan tahu alamatnya ya sampaikan aja ke saya. Ntar kita japri Bang. Iya. Bang, ini kan secara hukum batalnya ikrar talak itu karena pihak Mas Ferry tidak membayarkan uang idah dan mut'ah. Nah, nominalnya katanya 60 juta itu boleh dijelaskan Bang? Jadi sebetulnya bukan masalah, kita tidak cari siapa yang salah, siapa yang benar, atau siapa yang wajib, siapa yang tidak ya. Jadi kalau berdasarkan putusan itu memang ada kewajiban. Di situ kan kalau setiap pihak laki-laki mengajukan permohonan ikrar terhadap perempuan, maka di situ ada kewajiban untuk idah, untuk mut'ah dan nafkah. Di situ udah disebutkan secara rinci seperti yang tadi disampaikan. Jadi permasalahan dari pihak sana itu mampu atau tidak saya kurang paham. Jadi saya cuma tahunya berdasarkan salinan putusan itu tidak dilaksanakan 6 bulan, ketemu November kemarin atau Oktober itu udah gugur batal demi hukum. Jadi masalah kewajiban itu kita juga nggak disampaikan di perkara ini kan, kita nggak minta apapun. Kita meskipun dalam surat edaran Mahkamah Agung kita diperbolehkan. Jadi ini kan edukasi buat perempuan-perempuan ya. Jadi kalau perempuan ini katanya kalau laki-laki yang ngajukan, perempuan berhak atas idah, mut'ah, nafkah gitu ya. Terus kalau perempuan yang ngajukan tidak memperoleh apa-apa, itu salah sebetulnya.
Jadinya yang benar perempuan pun bisa memperoleh. Kalau dia mengajukan, dia bisa memperoleh itu. Mut'ah, idah, dan nafkah. Cuma dalam perkara yang kita sampaikan di sini, kita nggak minta apa-apa. Kita hanya minta supaya putusannya itu cerai. Itu aja. Cuma satu macam aja kita minta. Tapi Mbak Vena bisa mengikhlaskan 60 juta tersebut tidak Bang? Itu Atau kan memang karena 60 juta itu akhirnya tidak jadi cerai gitu Bang? ya enggak juga. Jadi yang jelas gini, yang jelas kita ngelihat salinan putusan itu dilaksanakan atau tidak. Setelah tidak dilaksanakan ya batal demi hukum atau gugur. Jadi klien kami itu tidak ada maksud apapun. Rezeki kan sana yang ngatur. Bang, ini mengingat ini kan udah kedua kalinya ya gugatan cerai itu. Apakah memang proses yang kedua ini akan lebih cepat dibandingkan yang pertama atau seperti apa Bang? Sebetulnya sama aja. Jadinya kalau yang pertama itu kan yang ngajukan pihak laki. Jadi bentuknya permohonan. Jadi pemohon dan termohon. Nanti jatuhnya putusan terus ikrar talak. Kalau dari pihak perempuan yang sekarang ini itu bentuknya gugatan. Jadinya penggugat dan tergugat. Itu aja. Jadi beda. Kalau ditanya nanti gimana? Ya sama persis seperti perkara-perkara biasa. Itu bisa paling cepat ya 2-3 bulan, ya paling lama sesuai surat edaran Mahkamah Agung 6 bulan. Seperti itu. Agenda selanjutnya apa Bang habis di seminggu ditunda ini? Jadi seminggu ini majelis hakim memberi kesempatan untuk menyampaikan panggilan itu secara patut, di mana alamatnya si pihak tergugat. Makanya tadi saya sampaikan kepada teman-teman kan, kalau tahu alamatnya jawab ke saya, sehingga prosesnya berlangsung, nanti ada mediasi segala macam seperti itu. Sampai saat ini belum tahu alamatnya, belum itu. Mbak Vena tidak tahu sama sekali. Kalau tidak datang-datang gimana Bang? Tetap diputus? Ya kalau dia nggak datang, panggilan secara patut kan perstay. Gitu. Tapi kalau panggilan itu tidak patut harus direvisi. Dan kalau misalnya memang tidak diketahui alamatnya sama sekali, ada prosesnya namanya panggilan gaib. Tapi kan kalau panggilan gaib kan minimal sidang lagi kan 4 bulan kemudian. Hubungan komunikasinya Vena sendiri sama Ferry seperti apa Bang sekarang? Setahu saya udah nggak ada sama sekali. Udah nggak ada. Nggak ada. Boleh dibilang secara hukum Mbak Vena statusnya secara hukum masih suami istri? Kalau kita bicara masalah hukum, kan banyak yang bilang bahwa jangan sampai terjadi perceraian-perceraian liar, gitu kan. Jadi ada orang yang dipulangin lah ke orang tuanya atau menyatakan berdasarkan mulutnya, itu sulit termasuknya cerai-cerai liar. Jadi kalau dibilang apakah Mbak Vena dengan suaminya itu masih berstatus suami istri, secara hukum masih. Karena apa? Secara hukum belum pernah terbit akta perceraian. Kenapa akta perceraian belum keluar? Ya karena nggak ada ikrar. Satu lagi karena nggak ada putusan dari pengadilan bahwa itu putus atau batal. Itu aja.